Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian kabarnya pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Sukma Wijayanti, bisa dipanggil Bu Sukma. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Islam Malang. Di sini saya melaksanakan PPL, yaitu praktek mengajar dalam pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 4 Malang ini. Kurang lebih selama 1 bulan ke depan. Dan di sini saya akan menggantikan sementara Bu Ima dalam pembelajaran di kelas kalian, yaitu pendidikan agama Islam. Untuk perkenalan mungkin singkat saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi pada bab 1. Karena pada sebenarnya pembelajaran bab 1 itu presentasi dari kelompok 1, nggih. Cuman dikarenakan kelompok 1 tidak melakukan presentasi, jadi untuk materi bab 1 akan saya jelaskan. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan akan saya tampilkan pada PPT berikut ini. Jadi tolong disimak penjelasan dari saya, meskipun secara online, semoga kalian dapat mengikuti dengan baik. Nah, oke, pada bab 1, kita membahas tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Nah, ada di sini kita belajar sebanyak 3 bagian. Untuk bagian pertama, kita akan membahas Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang membentuk pribadi muslim yang taat. Nah, oke, ini bacaan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ini akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian untuk selanjutnya, isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Isi kandungan yang pertama, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta kepada ulil amri. Kemudian isi kandungan yang kedua, mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan. Karena perintah dari Rasulullah merupakan perwujudan dari perintah Allah juga. Untuk isi kandungan yang ketiga, yaitu mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan dan orang yang berwenang menangani urusan. Kemudian isi kandungan yang keempat,
yaitu ketaatan meliputi taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Kemudian isi kandungan yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, dikarenakan tidak ada petunjuk yang jelas dari dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai jiwa, nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang taat untuk membahas lebih mendalam. Jadi ada pembahasan yaitu tentang taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kata taat itu sendiri. Nah, kata taat itu identik dengan kebaikan. Kenapa? Karena taat di sini biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagamaan seseorang. Jadi, semakin beragama seseorang, maka semakin kuat ketaatannya. Namun, jika semakin berkurang ketaatannya, maka beragamanya belum utuh dan bisa dibilang masih setengah-setengah. Kemudian, untuk yang kedua, Islam sendiri menggariskan bahwa ketaatan sangat terkait dengan dasar, landasan, atau motif seseorang. Boleh jadi ada seseorang berbuat benar di jalan Allah, tapi mereka memiliki motif atau niat lain, selain ditujukan kepada Allah. Maka itu tidak dinamakan ketaatan. Jadi orang dikatakan taat itu ketika semua hal, semua yang mereka lakukan itu hanya karena Allah, ditujukan kepada Allah, tidak ada motif lain atau dasar landasan yang lainnya, kecuali tertuju kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ketaatan yang benar adalah ketaatan yang dilandasi hanya karena Allah semata. Seperti yang saya bilang itu tadi, ada ketaatan yang mungkin kita jumpai, yaitu ketika seorang pegawai taat atau patuh kepada atasannya. Seperti karyawan pabrik misal, karyawan pabrik taat kepada pimpinannya. Nah, namun jika ketaatan tersebut tidak didasari dengan rasa taat atau didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dinilai sebagai bentuk ketaatan. Jadi ketika seorang pegawai, seorang karyawan taat kepada pimpinannya itu tetap harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, taat kepada ulil amri. Kenapa sih kita perlu taat kepada ulil amri? Nah, yang pertama, dikarenakan setiap orang yang beriman harus mentaati Allah, mentaati Rasul, dan kepada para pemegang kekuasaan, yaitu ulil amri. Kenapa? Agar tercipta kemaslahatan bersama. Yang kedua, ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi, banyak aturan dan ketentuan hidup yang belum diatur secara rinci di dalam agama. Dan itulah kenapa kita harus taat kepada ulil amri. Untuk membuat aturan yang belum diatur di dalam agama. Tentu setelah melalui mekanisme dan cara-cara yang demokratis. Jadi, fungsi kita taat kepada ulil amri yaitu untuk melengkapi, untuk mengatur hal-hal yang belum ada di dalam aturan agama. Untuk selanjutnya, nah ini ada sebuah hadis yang berbunyi, An Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala as-sam'u wa ta'atu 'alal amri muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyati fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Rawahul Bukhari. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Jadi, seseorang itu hukumnya wajib untuk mentaati sesuatu selama hal-hal yang diperintahkan itu tidak berbuat maksiat. Nah, jika ada hal-hal yang berbuat maksiat, mengarah pada hal-hal yang maksiat, maka kita juga wajib untuk tidak mendengar dan tidak mentaati hal itu. Kemudian, ini bahasan pada bagian kedua, yaitu tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yang membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bunyi ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Untuk selanjutnya, yakni isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Isi kandungan yang pertama, Al-Quran itu bersifat hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya, dan zat yang menurunkannya, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Kemudian isi kandungan yang kedua, Al-Quran sebagai pembenar, saksi kebenaran, serta tolak ukur kebenaran dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian isi kandungan yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu. Meski masih ada beberapa syariat yang dipertahankan. Kemudian isi kandungan yang keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri. Jadi setiap umat memiliki kiblat sendiri-sendiri, disesuaikan dengan kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kemudian kandungan yang kelima, umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan. Seperti contohnya melakukan sholat, menuntut ilmu, berprestasi, peduli kepada sesama, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Kemudian, yang keenam,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariah dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun masa kini. Kemudian, kandungan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki atau menjadikan semua manusia dalam satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Tetapi Allah memberikan kebebasan, manusia diberikan kebebasan untuk memilih, sehingga mereka memiliki rasa bertanggung jawab, dan sehingga wajar ada pertanggungjawaban. Kemudian isi yang ke-8, manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Di sini manusia dibebaskan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini manusia itu diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan, kebebasan untuk berlomba-lomba dalam melakukan hal-hal yang baik, sehingga dari situ mereka memiliki ide-ide, memiliki gagasan dan aktivitas baru yang tentunya mengarah pada kebaikan dan meningkatkan kualitas pada dirinya. Kemudian untuk yang ke-9, kandungannya yaitu mencari solusi yang terbaik ketika terjadi perselisihan. Dan kandungan yang terakhir yaitu perbedaan yang dalam bentuk apapun merupakan sunnatullah. Dan setiap perbedaan itu merupakan bagian dari rancangan Allah. Karena itu kita tidak perlu berselisih atau bersengketa karena adanya perbedaan. Bahkan di dalam agama Islam kan diajarkan kepada kita untuk saling menghargai terhadap sesama. Nah, untuk pendukung dari pembahasan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, di sini ada pendukungnya yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 148 dan isi kandungannya yaitu hampir sama, yaitu umat Islam selalu berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja sepanjang tidak mengganggu akidah. Kemudian, kandungan yang kedua, mengupayakan kemaslahatan umat disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Kemudian isi kandungan yang ketiga, jadilah kamu penyuluh, bukan hanya pintar memvonis. Dan jadilah kamu model sebagai uswah, bukan sebagai pengecam. Dan kamu jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, di sini pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 juga dijelaskan bagaimana kita sebagai umat muslim untuk menjadi muslim yang baik, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, selama hal-hal tersebut tidak melanggar aturan-aturan agama dan tidak mengganggu akidah. Kemudian pendukung yang kedua, yaitu pada Quran Surat Al-Fatir ayat 32, di mana isi kandungannya yaitu setiap mukmin harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian isi kandungan yang ketiga, kebebasan menempuh jalan hidup yang kompetitif antar pribadi dan umat. Nah, melalui kebebasan itu, kita diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan apa yang kita lakukan pasti diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan, kita perlu untuk mempertimbangkannya kembali dan agar kita tetap bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Dan isi kandungan yang keempat ini, umat Islam sebagai umat pilihan atau unggul tidak banyak memberi manfaat jika tidak dibarengi dengan kualitas amal
akhlak, dan ilmu dari masing-masing pribadi muslim. Jadi, kita sebagai umat Islam untuk mewujudkan, untuk menunjukkan bahwasannya kita sebagai umat pilihan, yaitu umat yang unggul, kita perlu menunjukkan kualitas amal kita, memperbaiki kualitas amal kita, akhlak kita, dan ilmu kita tentang hal-hal yang baik, meningkat. Dan kandungan yang kelima, pesan kepada kita, yaitu marilah setiap pribadi muslim harus berkompetisi sesuai dengan profesi masing-masing. Untuk selanjutnya, kita membahas pada bagian 3, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja yang unggul. Bunyi ayat dari Quran Surat At-Taubah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya yakni isi kandungan dari Surat At-Taubah ayat 105. Untuk isi kandungan yang pertama yakni memerintahkan kepada kaum muslim untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam melakukan amal soleh, niat kita harus karena Allah Ta'ala saja, bukan karena hal-hal yang lain. Seperti ingin dipuji orang, itu jangan. Kemudian isi kandungan yang kedua yaitu pengingat bahwa waktu yang berlalu yang diisi dengan aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan. Dikarenakan waktu tidak akan terulang kembali, sehingga rentang waktu yang ada sebaiknya kita lakukan hal-hal yang baik. Untuk kandungan yang ketiga yaitu hindari sikap merasa amalnya sudah banyak. Karena jika kita sudah merasa amal kita banyak, maka kita tidak akan melaksanakan amal-amal baik yang lainnya di kemudian hari. Jadi, alangkah baiknya agar kita tidak merasa sudah banyak amal, agar tetap melaksanakan amal-amal soleh untuk kedepannya. Kemudian, isi kandungan yang keempat, yaitu mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Dan isi kandungan yang kelima, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya, baik atau buruk, sekecil apapun yang dikerjakan, sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan. Kemudian, isi kandungan yang keenam, yaitu tidak merasa cukup dengan hanya melakukan tobat, zakat, amal soleh, dan sholat semata. Tetapi kita juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul. Selanjutnya, kita membahas tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja merupakan pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seorang atau kelompok. Jadi etos kerja itu secara singkat diartikan sebagai semangat kerja. Kemudian, apa kaitannya etos kerja dengan muslim? Nah, kaitannya etos kerja dengan muslim yaitu cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah.
Untuk selanjutnya, nilai etos kerja. Nilai etos kerja ada 8. Nilai yang pertama yakni yakin lawan ragu, kemudian optimis lawan pesimis, kuat kemauan lawan lemah keinginan, kemudian rajin lawan malas, kemudian berani dengan pertimbangan, kemudian dermawan lawan bakhil, bebas dari hutang, dan membangun jaringan yang luas, dan melawan miskin jaringan. Jadi nilai etos kerja yang pertama yaitu yakin, yang kedua optimis, yang ketiga kuat kemauan, yang keempat rajin, yang kelima berani dengan pertimbangan, yang keenam dermawan, yang ketujuh bebas dari hutang, dan yang ke-8 membangun jaringan yang luas. Selanjutnya, di dalam etos kerja terdapat beberapa prinsip. Nah, di sini ada prinsip etos kerja Muslim. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah, di mana artinya seluruh kegiatan di dalam hidup ini dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang kedua, berorientasi akhirat. Maksudnya apa? Nah, di sini menetapkan sasaran atau tujuan dari pencapaian hasil kerja kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, berkarakter kuat. Berkarakter kuat di sini yaitu dapat diandalkan, memiliki reliability, dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental serta spiritual. Prinsip yang keempat, berkarakter amanah. Nah, berkarakter amanah di sini kita harus memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Prinsip yang kelima, bekerja keras. Bekerja keras berarti kita harus pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil. Dan prinsip yang keenam yaitu bekerja cerdas, artinya memiliki pengetahuan dan keterampilan, terencana, dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Jika etos kerja dimaknai semangat kerja, maka etos kerja seorang muslim bersumber dari visi, yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika etos kerja difahami sebagai etika bekerja, maka berarti sekumpulan karakter, sikap, mentalitas. Maka dalam bekerja, seorang muslim senantiasa menunjukkan kesungguhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dari etos kerja. Manfaat yang pertama, menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Kemudian manfaat yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah. Karena etos kerja merupakan perwujudan dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekerja keras. Kemudian manfaat yang keempat, memperkuat karakter. Karena dengan bekerja keras, dengan semangat bekerja, kita akan memiliki sifat yang tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa. Dan manfaat yang terakhir yaitu realisasi peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam. Nah, terima kasih. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Baik, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui Telegram atau melalui Classroom ini. Bisa langsung chat saja.
Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada salah kata. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian terima dengan baik dan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Sekali lagi di sini kita sama-sama belajar ya. Saya di sini juga masih belajar, jadi mohon kerjasamanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.